Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesua, Yesua. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya. Dalam Asyik, mari kita sama-sama. Oh ya, masando maya se, Bapa Yahweh, Kau diagungkan. Mulia kuasa-Mu, Riada Basikara da bayasi. Haleluya, dia basakar da bayar da basiri dia yo. Terima kasih, Amasokara Yesua, Oribe Yesi Yesua, Rohilo Isar Yamasikirama Abaye Opa Amado Yesua, Yesiuma ini Amasikara Bertikara Onya baru Adonai ami porale olampai, baru Adonai ami porale olampai. Biara basikiri dia maya sandara dara basikare basikiri dara bayala bala 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 biara namanya sina. Biara basikara haleluya, ya kuasa-Mu. Kau membawaku naik terbang tinggi, ya Bapa, Kau baik membawaku atas setiap masalah. Kau bawaku terbang tinggi dalam kuasa kemenangan. Bapa Yahweh, itulah nama yang perkasa, pemilik surga. Kami bersyukur, Bapa, terpuji nama-Mu. Yesua Masia Elohim, Kau Raja di atas segala raja, penebusku yang ajaib, darah tercurah. Dinama Sekama Karya Hasut, Dinama Posih nama Yuria Tekara Sekuria Takala Bayara So. Biarkanlah kuasa-Mu Bapa mengalir atas kami semua, menjamah terang-Mu, membawaku naik level lebih-lebih lagi. Bapa, Kau segalanya. Kami tahu Bapa Yahweh, Engkaulah segalanya bagi kami, nama di atas segala nama. Engkaulah nama-Mu ya Bapa Yahweh yang harus kami sebut setiap saat. Karena Engkau pemilik surga Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih. Terpuji nama-Mu Bapa Yahweh. Engkau yang layak dipermuliakan oleh setiap bangsa. Terima kasih Bapa. Kami tahu Bapa, kami ada di dalam tangan-Mu, di dalam pikiran-Mu, di dalam hati-Mu. Rabasikir atau korabasikir. Di tangan-Mu
di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kami kembalikan kepada siap membawakan firman. Ya, silakan Pak Derikson. Ya. Ya, kita kembali berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Pada saat hari ini dalam ibadah tubuh Kristus ilahi Tuhan, Kau memberikan kesempatan bagi hamba-Mu yang tidak lebih daripada hamba-Mu dalam ibadah Jumat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ambil alih Tuhan, menyingkapkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sadar siapa diri kami Tuhan, tapi pakailah kami, sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu. Engkau, kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan, Engkau bertata di atas segala puji dan penyembahan kami. Bahkan sempurnakanlah juga Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat diberkati, dikoreksi, ditegur dengan firman-Mu, baik hamba-Mu yang menjadi saluran berkat firman-Mu dan semua kami yang ada di ibadah Jumat ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang menyempurnakannya. Pakai mulut lidah hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom buat semuanya. Ya, Bapak Ibu shalom. yang ada di tubuh Kristus ilahi. Ya, saya dijadwal oleh Ibu Elia Esther. Ya, memang sebenarnya kalau menurut jadwal hari ini saya nggak bisa karena ada komunitas ilahi. Tapi komunitas ilahi sekarang lagi ada kemelut. Jadi sekarang nanti jam 8 ada pemilihan pengurus yang baru. Jadi saya katakan udah saya ikut saja apa keputusannya karena saya juga bukan orang lama di situ. Saya nggak perlu itu, artinya maka saya sanggupin. Terima kasih kepada Ibu Elia Esther. Jadi bukan secara kebetulan. Jadi ada seorang hamba Tuhan dari Belanda, Pak Paul namanya, itu mengatakan, saya rindu komunitas ilahi bisa berdiri kembali. Kami teleponan, ya pokoknya saya hanya sebagai pengikut saja, karena saya juga diajak oleh teman saya. Orang Bapak yang mulai, dan jangan diakhiri, saya katakan. Tapi saya tidak mau lebih dalam terlalu campur, karena saya juga sudah punya komunitas, yaitu Family Ministry. Dan di Family Ministry juga, dan di sini Gembala Family Ministry hadir ya, Bapak Pendeta Komingguan. Ya, kami juga berusaha untuk tetap solid. Ya, karena mempertahankan itu lebih susah daripada merebut. Ya. Membentuk itu mudah, tetapi mempertahankan yang susah. Sama dengan tema saya yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini, pemenang yang sesungguhnya. Dari kecil saya dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, saya bahkan sampai SMP, selalu juara kelas. Namun saya katakan kepada anak-anak saya katakan, jangan tiru Bapak. Karena Bapak sudah mengalami beratnya beban menjadi seorang jawara. Yang penting bagi kita adalah menjadi pemenang. Apa gunanya kita menjadi seorang juara, tapi tidak bisa mempertahankan. Dan anak-anak juga, saya juga mengalami beban yang begitu besar ketika ada yang mengisukan bahwa akan ada yang menyingkirkan saya dari juara 1. Jadi
beban itu sungguh berat. Maka saya katakan kepada kedua anak saya, yang penting kalian bisa mengikuti pelajaran, ya usahakanlah 10 besar. Tapi saya tidak berharap juara 1, juara 2, no. Tapi kalau anugerah Tuhan membuat kalian juara 1, juara 2, ya puji Tuhan. Tapi yang penting bisa menyelesaikan. Ada banyak orang-orang juara, tetapi akhirnya kalah, bukan pemenang. Kenapa? Karena menjadi suatu kesombongan. Nah, itu mungkin pendahuluannya. Jadi pemenang yang sesungguhnya itu adalah, kita baca di Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Jadi saya harapkan juga di tubuh Kristus Ilahi ini, jadilah pemenang. Artinya nggak usah terlalu terlalu heboh gitu ya. Akhirnya berkurang satu-satu, akhirnya bubar. Nggak ada gunanya gitu loh. Ya di Matius pasal 7 itu dikatakan bahwa akan banyak orang yang mengatakan seperti itu. Tuhan, Tuhan, kami sudah menyembuhkan, kami sudah heboh kan? Heboh. Kami sudah melakukan mujizat. Tapi Tuhan katakan, enyahlah kamu, aku tidak mengenal engkau. Karena mereka nggak pemenang. Mereka bisa melakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus, tapi tidak menyelesaikan, tidak menjadi pemenang. Jadi kita, ya kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Baru saja tadi di pemilih ministry temanya memberi. Apa yang bisa kita berikan? Materi kah? Kehadiran kita kah? Atau tubuh kita, talenta kita seperti ibu yang menjadi WL tadi? Ya silakan gitu loh. Tapi nggak perlu heboh-heboh sekali sampai menghidupkan orang mati. Kita target kita menghidupkan orang mati, itu kan anugerah Tuhan gitu loh. Sampai ada kemarin di Pulau Jawa saya dengar sampai ditangkap polisi karena mereka percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan yang mati tersebut karena mereka menyayangi hamba Tuhan yang mati tersebut. Mereka pelihara, ternyata kalau mayat itu sudah ada 4 hari akan bisa menimbulkan penyakit. Mereka berdoa puasa supaya mayat itu hidup gitu. Itu kan pemaksaan gitu. Memaksakan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bukan kehendak kita gitu. Jadi nggak perlu terlalu heboh-heboh. Artinya, ya kita mengalir saja, tapi bisa bertahan. Jangan seperti yang saya ikuti di komunitas Ilahi, saya diajak orang, tapi masuk saya ada persoalan, nah sekarang pemilihan lagi. Dan saya percaya di tubuh Kristus Ilahi yang digembalakan oleh Ibu Edi Esther ini bisa menjadi pemenang-pemenang. Puji Tuhan, ya saya percaya itu akan berjalan dengan baik. Ya di Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39, saya akan bacakan. Bapak Ibu mengikuti dalam hati ya. Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan, jadi kurang apa lagi firman Tuhan Bapak Ibu untuk menguatkan kita bahwa kita lebih daripada pemenang. Walaupun judul saya pemenang, tapi biasa-biasa saja lah. Artinya pemenang, tetap saya katakan juga, saya motivasi anak-anak muda, anak-anak saya motivasi, kalau kalian bertanding, kalau kalian berkompetisi, sekolah, di pertandingan lain, lihat orangnya. Kalau orangnya masih makan nasi, masih manusia, jangan takut. Firman Tuhan, baca. Orang yang takut adalah orang yang tidak pernah membaca firman Tuhan. Firman Tuhan ada mengatakan 365 kali mengatakan jangan takut. Sementara 1 tahun 365 hari. Berarti setiap hari kita tidak boleh takut. Makanya orang yang takut itu adalah orang yang tidak pernah baca firman Tuhan. Nah, jadi pemenang yang sesungguhnya itu adalah orang-orang yang tidak takut. Makanya saya bisa mencapai juara, saya melihat kalau orangnya masih makan nasi,
gampang ngalahinnya. Tapi saya nggak ngajarkan kepada anak saya, nanti jadi beban yang begitu berat. Yang penting kamu bisa menyelesaikan sekolahmu, ya bila perlu jangan terlalu memalukan lah, 10 besar, jangan sampai ranking terakhir gitu loh. Kalau ranking terakhir itu kan diragukan, itu berarti kan itu karbitan, artinya udah belas kasihan itu bisa naik kelas gitu loh. Saya katakan kepada anak saya. Tapi kalau dapat juara 1, saya ulangi lagi, ya anugerah, berterima kasih kepada Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan pemenang? Pemenang adalah orang yang mampu menjalani pertandingan dan menyelesaikan pertandingan tersebut. Juara pun kita, tapi kalau nggak selesai, bukan pemenang. Saudara juara di kelas 1, kelas 2 SMP, kelas 1, kelas 2 SMA, tetapi tidak lulus SMP, tidak lulus SMA, tidak lulus kuliah, saudara bukan pemenang, saya bukan pemenang. Saya tidak juara, saya tidak mendapat piagam, tetapi saya bisa menyelesaikan sekolah saya dari mulai sekolah dasar, kemudian SMP, SMA, kuliah, selesai, pemenang. Jadi pemenang tidak berarti juara. Juga dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, pemenang itu adalah seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Saya katakan kepada anak saya, jangan takut. Satu yang perlu membuat kita berani, kalau orang itu masih sama-sama manusia, tidak makan kaca, tidak makan batu, tidak makan besi, kecuali kalau lawan kita makan besi, makan kaca, mungkin kita perlu doa puasa ya, melawannya. Tapi kalau sama-sama makan nasi, pasti kita lebih daripada pemenang. Anak saya tanya, kenapa lebih daripada pemenang, Pak? Ya baca di atas lagi. Kalau di atas itu Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Kita sama-sama manusia dengan yang lain. Yang tidak percaya manusia, mereka pintar. Kita punya otak, mereka punya otak. Mereka punya pikiran, kita punya pikiran. Tapi kelebihan kita adalah mereka tidak punya Roh Kudus, kita punya Roh Kudus. Amin. Luar biasa. Itu yang mengatakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Bayangkan saudara, kita punya roh yang lebih besar dari roh apapun dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Jadi apa lagi yang kurang? Ya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk menjadi pemenang. Memang Tuhan tentukan kita menjadi pemenang. Tapi dalam prosesnya, kita tidak seperti yang salah seorang yang disalib di samping Yesus. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bertobat, kita dibaptis, kita menerima Roh Kudus. Kalau langsung mati, ya enak. Paulus juga katakan, aku sudah tidak sabar untuk menanggalkan kemah yang lama ini, tapi nggak mati-mati. Yang masalahnya kita nggak langsung mati. Masih banyak pertandingan yang harus kita hadapi. Pertandingan dalam pribadi, pertandingan dalam keluarga, pertandingan dalam masyarakat, pertandingan dalam cita-cita pekerjaan. Maka Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Adalah lebih baik aku pergi kepada Bapa. Kalau aku tidak pergi kepada Bapa, maka penolong itu tidak akan diberikan kepadamu. Luar biasa kebaikan Tuhan itu. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, Bapak Ibu. Supaya kita menjadi lebih daripada pemenang. Jadi diragukan kalau orang-orang Kristen itu menjadi penakut. Karena tidak membaca firman Tuhan. Saya nggak pernah takut. Betul. Bapak Pendeta Kombi kan sudah mendengarkan kesaksian saya. Di lingkungan pelayanan saya itu KP-KP. Ya, yang preman-preman. Bahkan saya udah pernah mau dibacok ya, karena dikira gereja itu tempat rapat organisasi. Ada seorang anak gadis katakan, Om, jangan pulang lewat jalan itu. Kenapa? Ada orang mabuk mau membacok Om dengan kelewang, dengan benda tajam. Nah, saya berdoa, Tuhan, saya masih muda, saya belum banyak yang bisa saya kerjakan Tuhan. Saya belum mau mati. Tapi kalau mati nggak apa-apa. Cuman belum ada yang saya berikan kepada Tuhan gitu.
Ternyata Tuhan masih izinkan saya hidup. Kemarin ada minta peneguhan pernikahan, udah umur 56 tahun, dia itu preman, tapi akhirnya datang ke gereja. Gitu. Saya nggak takut. Ada orang yang mau mentraktor gereja, ternyata Tuhan pakai anak-anak sekolah minggu untuk menghadang traktor itu. Menghadang traktor, saya ditelepon, saya terlambat datang, saya datang ke gereja, anak-anak sekolah minggu udah nangis berlutut di gereja. Saya tanya, ada apa? Tadi Om, traktor mau meratakan gereja ini dengan tanah. Jadi kami berdiri di depan traktor. Sebelum gereja di traktor, kami duluan di traktor. Maka traktor itu akhirnya mundur dan mematikan mesinnya. Maka anak-anak sekolah minggu itu masuk ke dalam gereja dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya menangis dan menangis, Tuhan, betul-betul Engkau menjadikan kami pemenang. Ya. Ketika kita tidak takut, maka kita akan jadi pemenang. Masalahnya, saudaraku, ya, kita ini kadang-kadang karena beratnya penderitaan, jadinya seringkali mengambil jalan pintas. Ada waktu transisi kadang-kadang Tuhan berikan untuk menguji kita. Apa yang kita minta hari ini belum tentu diberikan hari ini, sehingga besok juga belum diberikan, kita tidak sabar, kita ngambil jalan pintas. Nah, saya mau berikan bagaimana caranya kita dapat menjadi pemenang. Yang pertama ialah mempertahankan iman kita kepada Allah, yaitu berharap kepada Allah, yaitu dalam 1 Yohanes 5:4, nanti saudara baca, tidak menduakan Tuhan. Artinya, kalau kita mau menjadi pemenang, bertahankanlah iman kita. Yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa kita itu memang percaya hanya Tuhanlah sandaran kita. Firman Tuhan mengatakan, berbahagia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi berharaplah hanya kepada Tuhan, seperti Daud gitu. Daud itu gak mau memandang bagaimana kuatnya Goliat. Dia hanya percaya kepada Allah. Dia dengar dari ayahnya Isai bahwa laut Teberau itu bisa dibelah, ya. Bagaimana Israel bisa mencapai tanah Kanaan, pertolongan Tuhan, bahkan Allah berperang, Allah berjalan di depan orang Israel, itu dia dengar. Maka dia anggap Goliat itu hanya bagian kecil, titik kecil daripada kuasa Tuhan. Yang paling uniknya dan paling luar biasanya, saya membaca cerita itu, dia katakan, kamu datang dengan tombak dan lembing, tetapi aku datang dalam nama Allah, barisan orang Israel yang kau hina itu. Hari ini juga aku akan memenggal kepalamu, dan hari ini juga tubuhmu akan dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai. Itu saya pikir gini, senjatanya Daud itu pengumban dan batu. Ya, pengumban dan batu. Bagaimana dia bisa mengatakan hari ini juga aku akan memenggal kepalamu? Dengan apa, pikir saya? Goliat juga pasti tersenyum. Ini orang gila apa ini? Dia katakan memenggal kepalamu, tapi dia nggak bawa pedang. Justru ketika Saul memberikan dia pedang dan pakaian perang, dia katakan, aku nggak bisa bergerak, berjalan pun susah. Udah, saya lepaskan ini. Tapi dia berani turun ke lembah terbantin. Lembah terbantin tempat pertempuran itu, dia katakan kepada Goliat, kamu datang dengan tombak dan lembing, tapi aku datang dalam nama Allah, barisan Israel yang kau hina itu. Hari ini juga aku akan memenggal kepalamu. Mungkin bukan hanya saya yang heran, itu orang-orang yang menyaksikan pertandingan antara panglima dengan panglima itu heran, ini anak kecil gila ini gitu. Memenggal kepala pakai apa gitu besarnya Goliat? Apa bisa dengan pengumban dan batu? Apa bisa dengan tangan? Ternyata dengan pedang Goliat sendiri, luar biasa. Iman yang luar biasa. Maka pertahankanlah iman Bapak Ibu ya. Pertahankan iman kita. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Allah lebih besar daripada lawan kita, masalah kita, penyakit kita, dan lain-lain.
Kadang-kadang kita menghadapi tembok ketika ada masalah. Kita tidak tahu jalan keluar. Maka saya katakan kembali, back to Bible. Kembali kepada firman Tuhan. Janji Tuhan ada banyak. Carilah kamu, maka kamu akan mendapat. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Bapa mana yang memberikan kalajengking ataupun ular kepada anaknya yang meminta roti ataupun apa makanan? Bapa yang di dunia aja tahu memberikan yang terbaik kepada anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Nah sekarang masalahnya kita nggak mempraktekkan ini. Kita menganggap masalah kita lebih besar daripada Allah. Kita menganggap penyakit kita lebih besar daripada Allah. Kita menganggap musuh kita lebih besar daripada Allah. Tadi pagi baru saya katakan kepada anak-anak dan istri saya waktu saat teduh pagi, saya katakan, kalau engkau tidak tahu berdoa, tidak tahu lagi apa yang mau kau katakan, udah tersungkur di kaki Yesus. Firman Tuhan katakan di Matius pasal 6 itu apa? Masuklah ke kamarmu, kuncilah, dan berdoalah secara tersembunyi kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan secara tersembunyi. Tersungkur. Saya sering tersungkur, saya bilang kepada istri dan anak saya, tersungkur di kaki Tuhan. Tuhan, sepertinya saya megang kaki Tuhan itu. Saya anggap saya megang kaki Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu apa yang saya katakan. Berat sekali masalah saya, tapi saya percaya Engkau lebih besar daripada masalah saya. Saya nggak tahu apa yang saya katakan. Tuhan tolong, itu saya bilang, Tuhan tolong. Saya nggak tahu Tuhan, Tuhan tolong. Saya menangis dan menangis di kaki Tuhan. Makanya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, tapi Tuhan mau mendengar dan melihat reaksi kita. Ada nggak kita berlutut berserah penuh kepada Tuhan gitu loh, menganggap bahwa Tuhan itu lebih besar daripada semua masalah kita. Jadi ketika kalian kita punya kekurangan, punya masalah, saya katakan kepada anak istri saya, jangan langsung menyerah. Berarti kita nggak pemenang. Berarti firman Tuhan itu tidak kita lakukan lebih daripada pemenang. Tersungkur saja. Roma 8 pasal 8 ayat 26 mengatakan bahwa Roh itu sendiri yang berkata-kata kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Datang aja kepada Tuhan. Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan Tuhan sendiri yang menjadikan kita lebih tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita gitu. Secara pikiran kita penuh dengan pikiran kita dengan masalah. Hati kita membara. Kita nggak tahu lagi apa yang kita katakan. Maka roh itu ambil alih kehidupan kita. Dia berbicara kepada Allah yang mempunyai kita. Dia katakan, dia berdoa, kita hanya menangis dan menangis. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Tuhan berkati kita Bapak Ibu. Ya. Andalkanlah Roh Kudus ya. Artinya percayalah bahwa Tuhan lebih besar. Kan Tuhan sudah bilang, saya ulangi lagi 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah anak-anakku. Roh yang diberikan kepada kamu lebih besar daripada roh apapun dalam dunia ini. Justru kalau orang percaya nggak ada masalah, kita curiga. Nggak ada masalah sampai akhir hidupnya ini dikasih Tuhan atau tidak. Maka saya katakan kita punya musuh, kita punya lawan karena kita masih hidup dalam dunia ini. Kalau orang nggak pernah punya musuh, nggak pernah punya masalah, itu saya ragukan kasih Tuhan. Karena dikatakan di Wahyu pasal 3 ayat 19 bahwa barang siapa ku kasihi, ku hajar dan ku tegur. Karena itu relakan hatimu dan bertobatlah. Jadi kita dihajar. Ada waktu Tuhan mengajar kita. Tapi ketika Tuhan mengajar kita seperti kita dihajar oleh Bapak kita, kan kita minta ampun sama Bapak kita. Pak, minta ampun Pak. Ya ampun Pak, aku nggak mengulangi lagi Pak. Gitu. Sama Bapak kita di dunia aja kita tahu minta ampun, apalagi Bapak kita di surga. Bahkan Tuhan pasti akan memberikan bonus kepada kita. Saya katakan kepada istri saya, jangan mau jadi biasa-biasa saja. William Carey atau John Wesley katakan, jangan harapkan yang biasa-biasa dari Tuhan. Tapi harapkanlah yang luar biasa, karena Allah kita luar biasa. Amin. Ya, kalau kita harapkan yang biasa-biasa saja, kapan kita jadi pemenang yang sesungguhnya gitu.
Yang ketiga adalah berani bayar harga untuk melakukan kehendak Allah yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Nah, kadang-kadang kita kan memaksakan kehendak kita yang lebih benar. Menurut kita lebih pintar dari Allah. Maka kita sering jadi kalah, baru kita menyesal. Setelah salah, menyesal. Sama seperti contohnya istri saya itu. Seringkali kalau kami naik sepeda motor itu, penyakit istri saya nggak tahu ya, wanita di sini baik-baik, maksudnya nggak seperti di Israel sok tahu gitu. Tapi sok tahu ini kadang-kadang jadi yang jadi lucu bagi saya gitu. Saya biarin gitu. Kalau kami mencari rumah seseorang gitu, dia seperti tahu. Nanti belok kiri Pak, belok kiri, belok kanan, nah lurus gini-gini. Mama tahu enggak? Tahu pokoknya nyampe. Ternyata udah di depan jurang baru dia terdiam. Kok jurang, Mak? Emang kita mau masuk jurang apa? Dia bilang. Jadi memang saya bilang, makanya jangan sok tahu, saya bilang gitu. Artinya kalau ngikutin apa orang lain gitu, makanya kita jadilah artinya berserah kepada kehendak Allah gitu. Jangan kita merasa lebih pintar daripada Allah gitu. Saya bilang, padahal kita kan sudah dibilang malu bertanya, sesat di jalan. Banyak tadi yang mau kita tanya di jalan, tapi Mama cok sendiri, udah di depan jurang, baru terdiam. Nah, ini saya katakan, kita mau kemana nih? Mau lompat ke jurang apa ada? Iya, saya salah. Nah, kalau udah mau ke jurang, baru katakan salah. Tadi sok tahu, kan itu kan. Yang terakhir adalah menyelesaikan pelayanan yang sudah kita mulai. Itulah pemenang yang sesungguhnya. Ada orang yang memulai, tapi nggak menyelesaikan gitu. Begitu ada kemelut, begitu ada pencobaan, ya. Kalau istilah orang baratnya, Jesus oriented. Artinya fokus kita kepada Tuhan. Kalau fokus kita kepada Tuhan, apapun gunjingan orang, apapun tudingan orang, kita kan manusia yang lemah. Terutama kepada yang gembala-gembala di sini. Ya. Banyak orang yang mengharap lebih daripada gembala. Akhirnya gembala banyak yang mundur karena merasa tidak mampu untuk menggembalakan. Sementara kita itu hanya alatnya Tuhan. Jangan pernah berpikir kita bisa memuaskan semua domba-domba, memuaskan semua orang. Kita hanya bisa berlutut sebagai gembala kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh domba-dombamu. Aku hanya manusia biasa. Biarlah Roh Kudus yang menjamah mereka. Apa yang mau kusampaikan firman Tuhan, Engkaulah yang memberikan petunjuk kepada saya. Kalau kita merasa minder, merasa kecewa karena kita tidak bisa memuaskan domba-domba, maka kita akan menjadi gembala-gembala yang stres. Hamba Tuhan yang stres. Tapi kita harus selesaikan dengan bagaimanapun kita harus tetap selesaikan. Fokus kita kepada Yesus dan kepada jiwa-jiwa. Saya katakan kepada istri saya, jangan takut ketika saya ngomongan keras, karena saya kalau ngomongan keras kepada jemaat, kalau itu memang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya katakan, iya, katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau dia buka KP, dia datang ke gereja, kita harus katakan harus tutup KP-mu. Karena saya tahu, saya pelajari KP itu ternyata menyewa waitress, maaf kata waitress ini juga ternyata cari uang masuk dengan melayani pelanggan, maaf kata di sini kepada ya semua hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau ada jemaat yang tetap mempertahankan cari duit dengan hal seperti itu, saya katakan kamu akan masuk neraka. Karena kamu bukan hanya berkompromi dengan dosa, tetapi membiarkan waitress itu berselingkuh dengan suami orang. Maka saya katakan, kalau kalian karena kata-kata saya ini, karena khotbah saya ini meninggalkan gereja ini, silakan. Karena ini pertanggungjawaban berat bagi saya sebagai gembala. Lebih bagus sedikit orangnya tapi masuk ke surga daripada banyak-banyak orang tetapi masuk ke neraka.
Jadi jangan kecewa kalau kita mengembalakan sedikit orang, tapi orang-orang itu benar-benar menjadi pemenang. Daripada kita banyak rame-rame, tapi semua orang-orang yang kalah. Ya. Bagaimana saya katakan kepada istri saya, bagaimana saya menikmati ada orang memberikan persepuluhan dari penghasilan KP yang maksiat, walaupun itu ratusan juta, sepuluhan juta, itu nggak halal. Saya katakan nggak halal. Lebih bagus saya menerima persepuluhan 5.000 rupiah, tapi itu dari dia berdagang dengan halal, walaupun sedikit tapi jadi berkat. Jadi Bapak Ibu, itu yang terakhir, bahwa menyelesaikan pelayanan yang sudah kita mulai. Jangan berpikir bahwa kita itu sempurna. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita. Maka kita harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, setiap mau pelayanan saya selalu tanya, Tuhan, Engkau yang lebih tahu apa yang dibutuhkan domba-dombamu. Ajari hambamu penuhi dengan hikmat apa yang mau saya sampaikan kepada domba-dombamu, Tuhan. Ya. Kalau saya paksa diri saya untuk memuaskan semua orang dengan kepintaran saya, nol. Saya tidak tahu. Banyak yang disembunyikan orang, tapi Roh Kudus. Makanya pernah istri saya menegur saya waktu khotbah, Bapak ini pernah saya sampai ada hampir 2 jam berkhotbah. Saya juga nggak sadar hampir 2 jam. Loh, saya juga nggak sadar. Istri saya merepet di rumah. Kalau mama kan kalau udah lapar ya kan, ibu-ibu kalau udah lapar, Bapak ini khotbahnya lama kali sampai orang kelaparan, gitu ya kan. Tapi saya nggak merasa lapar kok, saya bilang gitu kan. Iya, Bapak nggak merasa lapar. Ternyata kalau kita memang dipakai Tuhan, apa ini fisik kita ini kayaknya dibawa terbang gitu loh. Nggak terasa 2 jam gitu. Iya benar. Nah, jadi ternyata saya tanya kepada Tuhan. Saya tanya, saya tanya dulu kepada Tuhan. Saya tanya, Tuhan kenapa saya panjang berkhotbah? Bapak ngambil ayatnya dari yang lain, misalnya dari carilah dahulu kerajaan Allah, tapi bisa Bapak dari lari ke perselingkuhan, lari ke pacaran, lari ke ini. Ternyata betul, istri saya sekarang sadar, Pak, apa? Ternyata benar kok Bapak itu. Kenapa? Si Anu itu terlibat perselingkuhan. Si Anu itu terlibat pacaran, belum umurnya udah pacaran. Semua yang Bapak sampaikan selama 2 jam itu ternyata betul. Kan betul yang saya bilang, itu bukan saya. Saya hanya alat, gitu loh. Jadi saya juga siapa sih yang mau buang energi sampai 2 jam, saya bilang. Tapi mulut saya nggak mau berhenti. Saudara pasti pernah merasakan, saudara ketika penuh dengan Roh nggak mau berhenti kan. Saya juga ingin kalau bisa setengah jam selesai berkhotbah gitu. Tapi kok kenapa mengalir terus mengalir? Sepertinya Tuhan itu menguasai mulut lidah saya untuk menegur orang-orang yang sedang bermasalah di situ gitu loh. Nanti saudara akan alami itu, ya, atau sudah mengalami hal itu gitu. Nggak berhenti kita gitu. Siapa orang yang mau lapar? Kalau bisa 10 menit khotbah, makannya 5 jam. Jadi hamba Tuhan, makannya lebih banyak. PK-nya besar. Karena energi berkhotbah itu luar biasa itu. Setelah kita khotbah lelahnya minta ampun. Pak Pendeta Komunion pasti merasakan itu. Energi kita keluar besar sekali. Lebih besar daripada orang mencangkul di ladang. Siapa yang mau? Tapi Tuhan pakai kita. Gitu. Artinya selesaikan apapun yang Tuhan inginkan. Makanya kalau kita belum mati karena COVID sekarang, karena COVID yang lalu, karena ada yang belum kita selesaikan. Maka selesaikan. Jangan akhiri hidup kita sebelum selesai pekerjaan kita gitu. Jangan merasa tua walaupun engkau tua, padahal semangatmu masih muda. Tetap lakukan. Kalau masih engkau mampu untuk berjalan kaki, engkau masih mampu untuk berbicara. Engkau masih mampu untuk mengunjungi, engkau masih mampu berkhotbah, masih mampu untuk bernyanyi, masih mampu bermain musik, jangan pernah kalah, tapi jadilah pemenang. Ya, ada banyak janji Tuhan, banyak sekali janji Tuhan bagi orang pemenang.
Dia memberikan Roh Kudusnya. 1 Yohanes 4 ayat 4, makan dari pohon kehidupan, Wahyu 2 ayat 7, tidak menderita pada kematian kedua, Wahyu 2 ayat 11, diberikan mana yang tersembunyi, Wahyu 2 ayat 17, memberikan kuasa atas bangsa-bangsa, Wahyu 2 ayat 26, tidak menghapus nama kita dari kitab kehidupan, Wahyu 3 ayat 5, jadi soko guru di bait Allah, Wahyu 3 ayat 12, ikut duduk di tahta Allah, Wahyu 3 ayat 21, menjadi anak Allah, Wahyu 21 ayat 7. Bayangkan banyak sekali janji Tuhan bagi yang pemenang. Amin. Saya akhiri firman Tuhan pada hari ini, saya teringat kepada, nah sayangnya saya nggak bisa nampilkan itu ya, cuplikannya. Kalau di FM sudah saya tampilkan itu tentang si Derek Redmond. Hampir sama dengan nama saya. Kalau dia Derek, saya Derek. Derek Redmond dalam Olimpiade 1992, dia itu pelari yang tercepat di Inggris. Kemudian dia ikut Olimpiade, dan dia andalan satu-satunya. Ketika dia ikut lari 400 meter, maka ketika dia sudah berlari 150 meter, dia udah latihan sebelumnya, latihan, dan orang percaya bakalan jadi mendapat medali emas. Tapi ketika 150 meter, urat paha kakinya putus. Dan dia hanya bisa melangkah dengan kaki satu. Dan ayahnya menonton dari balkon. Kemudian dia paksa terus. Sambil menangis. Nanti saudara dapat videonya pasti menangis juga. Dia paksa terus. Orang udah sampai finish, dia paksa terus. Akhirnya bapaknya nggak tahan. Turun dari balkon sampai ditangkap pihak keamanan. Ditangkap. Nggak boleh masuk. Nggak, itu anak saya. Saya mau bantu dia. Saya mau bilang sama dia, jangan lagi peluk anaknya si Derek Redmond ini, katakan, Derek, hentikanlah. Nanti semakin parah kaki kamu. Udahlah, kamu sudah kalah. Sambil nangis, Derek Redmond katakan, tidak Bapak. Saya diutus oleh negara saya, negara kita, untuk menyelesaikan pertandingan. Saya harus sampai ke finish. Bagaimanapun katanya, walaupun dengan kaki satu, saya harus sampai ke finish. Maka kata ayahnya kepadanya, oke lah, kita sama-sama ke finish. Ayahnya menopang tangan anaknya yang kakinya yang putus suratnya itu, maka dengan tertatih-tatih mereka sampai ke finish. Ternyata sampai di finish, orang sudah bagi medali dan sudah foto-foto, yang medali emas, perak, dan perunggu. Akhirnya ketika melihat Derek Redmond ini, wartawan, reporter meninggalkan yang juara-juara ini, malah lari meliput daripada Derek Redmond. Maka orang bingung, biasanya yang diliput orang yang juara-juara gitu. Ini malah wartawan malah meliput Derek Redmond yang hampir mencapai finish. Langsung mereka, begitu Derek Redmond mencapai finish, mereka wawancarai. Sementara yang juara nggak diwawancarai. Yang si Derek ini yang diwawancarai. Kenapa kamu lanjutkan? Apa kamu tidak takut kaki kamu makin parah? Katanya. Saya diutus negara saya untuk bertanding dan menyelesaikan pertandingan. Ketika saya mencapai finish, maka saya adalah pemenang. Walaupun saya tidak juara, tapi saya pemenang. Saudara, pemenang yang sesungguhnya itu adalah kita mulai dan kita menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Apapun harga yang harus kita bayar, tantangan yang datang dalam kehidupan kita, baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar diri kita sendiri, tetap hadapi. Pegang janji Tuhan seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa kita lebih daripada pemenang. Orang pintar, kita juga punya otak. Orang mampu bekerja, kita bisa bekerja. Kelebihannya adalah orang yang tidak percaya, tidak punya Roh Kudus, tetapi kita punya Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat malam hari ini atas firman-Mu yang mengajarkan kami kembali bahwa pemenang yang sesungguhnya itu adalah orang yang berani memulai dan menyelesaikannya sampai
Engkau tetapkan kami menyelesaikan semuanya Tuhan. Tuhan, ada banyak tantangan yang kami hadapi, baik itu dari diri kami sendiri, keinginan-keinginan kami pribadi, bahkan juga dari luar diri kami Tuhan. Ada tudingan, ada fitnahan, bahkan ada juga serangan-serangan dari luar Tuhan. Tetapi kami tidak takut, karena firman-Mu menjanjikan 365 kali Engkau mengatakan dalam firman-Mu, jangan takut. Setiap hari kami tidak boleh takut, karena Engkau ada di dalam kami. Dan firman-Mu mengatakan bahwa Engkau memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati tubuh Kristus ilahi ini, berkati Ibu Eli Esther, bahkan semua anggota tubuh Kristus ilahi, dan semua kami yang hadir pada saat ini Tuhan, menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, rumah tangga kami, dalam kehidupan yang kami jalani Tuhan. Hamba telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus-Mu akan tetap menyempurnakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita. Luar biasa ya, buat Pak. Ya, Derikson, luar biasa firman-Nya ya. Ya, memang di sini temanya pemenang yang sesungguhnya. Itu luar biasa. Betul dikatakan ya. Yang tadi katakan apa? Kita memang harus pertahankan iman. Akhir zaman ini ujian cobaan itu akan banyak ya Pak ya. Kalau kita nggak mempertahankan iman, kita benar-benar bisa gagal. Jadi jangan ditukar dengan hal apapun juga. Sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Itu luar biasa yang satu ya. Yang kedua Tuhan dikatakan sama percaya kepada Tuhan. Ya janjinya. Percaya Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya. Ya jangan kita tidak percaya sama Tuhan. Jangan percaya karena ada berita yang lain, terus akhirnya meninggalkan Tuhan, wah itu gagal total ya. Jadi memang kita harus percaya kepada Tuhan. Ya ini yang ketiga, kita harus berani bayar harga. Nah di sini Pak, banyak orang yang nggak berani bayar harga. Ya, ada katakan ibadah, wah terlalu jauh ke sono, nggak mau, pengen yang deket-deket. Beda yang jauh itu lebih berkualitas, nggak mau. Kenapa? Karena malas jauh alasan. Sebetulnya itu ujian ya. Kalau kita berani melangkah, kita mendapatkan sesuatu. Nah, di sini banyak orang yang nggak berani bayar harga. Makanya di sini Tuhan di akhir zaman ini akan banyak menguji anak-anak Tuhan. Bagaimana kita melayani untuk bayar harga. Ya, tantangan banyak yang tadi kata Pak Derikson katakan ya. Tantangan banyak ya. Tapi saya percaya Pak Derikson ini dikuatkan oleh firman, makanya tetap teguh kuat ya. Ada harga yang mesti bayar sesuatunya. Kenapa? Endingnya nanti dapat pemenang. Kita akan jadi pemenang yang sesungguhnya. Karena kita mau bayar harga. Ya, istilahnya bayar harga ini dikatakanlah kasarnya kita nggak salah, nggak apa, difitnah, dikatai, dihakimi, nah loh. Nah ini kita mau nggak bisa terima itu. Kalau kita bisa menerima, saya percaya itu akan jadi pemenang. Banyak orang ya Pak, nggak bisa berani bayar harga. Nggak mau banyak alasan macam-macam. Nah ini ya, yang keempat yang benar yang tadi, yang keempat dikatakan menyelesaikan segala sesuatu ya yang sudah dimulai. Jangan sampai kita tidak menyelesaikan ya, diberikan tugas sama Tuhan, melayani, jangan sampai di tengah jalan terputus. Yang apapun yang Tuhan percayakan, jadi gembala, jadilah gembala yang baik. Ya, jadilah pemberita Injil yang benar. Ya seperti ini ya, pemenang yang sesungguhnya. Bagaimana memberitakan firman yang keras, yang tajam, yang meluruskan jalan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Maka selesaikan segala sesuatunya dengan baik, sehingga kita dapat jempol di mata Tuhan. Benar, Nak. Banyak orang tidak berani dengan firman yang keras. Kenapa? Takut tumbanya kabur, takut dikatain, di firmannya keras banget. Itulah firman yang keras yang menjadi makanan kita menjadi dewasa. Saya setuju sekali dengan firman-Nya ya, menyelesaikan segala sesuatu yang sudah dimulai. Jangan sampai kita terputus jalan, jangan sampai kita terpengaruh oleh apapun juga ya. Sekali Yesus tetap Yesus, sehingga nanti nama kita tercatat di surga. Puji Tuhan buat Pak Derikson ya, luar biasa firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Pak Derikson ya. Amin. Luar Amin. biasa. Mari bisa minta untuk Ibu Maria angkat satu pujian, nanti sesudah itu kita ada kesaksian. Silakan Bu Maria.
Ya, puji Tuhan. Sudah dikobarkan kita sebagai umat pemenang, kalau takut akan Tuhan yang mau bayar harga. Kita nyanyikan ya, ku menang ya. Kita kibarkan kemenangan dengan sukacita. Yes. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, yes. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus. Yes, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Amin, amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Yahweh. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Yahweh. Darah anak domba Yahweh. Darah anak domba Yahweh. Yes, haleluya. Dalam kuasa darahnya kita dibuat menjadi pemenang dalam segala hal. Haleluya. Amin. Amin ya. Jadi pemenang yang sesungguhnya itulah melakukan firman ya, melakukan dan taat dan ditekuni ya, dan mau berani bayar harga. Luar biasa, pertahankan terutama iman yang harus dipertahankan kita. Jangan tergoda akhir zaman ini. Banyak pemicu saat ini untuk disesatkan sesuatunya, tapi satu hal saya percaya, kita akan jadi pemenang di mana firman ini melekat dalam hati kita. Puji Tuhan ya. Saya buka ruang kesaksian. Mungkin saat ini saya minta untuk kesaksian. Ya mungkin Pak Utep boleh kesaksian. Pak Utep. Silakan, ada kesaksian sesuatu di dalam keluarga. Oh iya, makasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebetulnya saya tidak mempersiapkan kesaksian, tetapi saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan mengajar saya untuk belajar taat kepada Tuhan. Kenapa? Pagi tadi, Tuhan akan berbicara dengan saya bahwa hati kita itu mesti seperti air yang bening. Gitu. Air yang bening artinya jika ada sampah di dalamnya aja bisa kelihatan gitu. Nah, jadi ketika kita ada sampah di dalam hati kita, kita mesti membuangnya gitu. Nah itu buang gitu. Nah itu. Jadi bicara tentang air bening ini air kehidupan gitu ya. Jadi gini, kadang saya tadi malam saya bicara dengan istri saya tidak melakukan, tetapi ada hal yang sebetulnya tidak saya lakukan, tetapi saya dengan sabar memberi terang, memberi pengetahuan bahwa saya akan memberikan kesempatan orang, apakah dia mau berbuat baik, apakah dia mau berbuat jahat, karena semua orang mempunyai hak untuk memilih menentukan hidupnya. Tetapi saya menjaga tidak mempunyai akar kepahitan dari semua itu. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Saya akan menjaga hati karena semuanya itu Tuhan memberi terang kepada saya bahwa di mana hatimu, di situ itulah kamu sedang menyembah Tuhan. Misalnya kita khawatir di dalam hati kita, berarti Tuhan kita ada kekhawatiran. Nah itu, ketakutan gitu. Nah itu. Jadi Tuhan itu melihat hati. Kalau hati kita melekat pada Tuhan, Allah yang kita sembah, itu betul Allah pencipta alam semesta. Itulah Allah kita yang kita sembah. Tetapi ketika kita di dalam hati yang lain, itu cuma beda perkataannya aja. Itu dikatakan penyembahan berhala. Nah itu, apa dengan jabatan, dengan pangkat, dengan harta benda, dengan apa yang kita kasih sayang. Kalau hati kita di situ, itu dikatakan berhala. Nah itu. Jadi saya belajar untuk menilik hati saya, menilik pikiran kita, dan saya dari pagi saya akan roh berbicara pada saya bahwa hati itu mesti seperti air yang bening.
Kenapa? Karena kalau ada sampah di situ ada kotoran, kita bisa angkat, cabut, buang itu. Karena itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Nah itu. Dan tentang hati, tentang digambarkan tentang tanah tanpa air juga tumbuhan tidak akan tumbuh. Nah itu. Mungkin itu saya bersyukur kepada Tuhan. Dulu saya bergumul sampai 16 tahun menanti anak saya yang dari Lampung, sekarang udah ada di sini bersama-sama dengan kita. Dia juga mengerti tentang kebenaran firman karena saya menyampaikannya. Namanya Rahel, sekarang ada di sini. 16 tahun saya menunggu dia. Nah itu. Mungkin itu, terima kasih Bu Beli yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kesaksian saya, Tuhan berkati. Ya. Biasa ya, Pak Utep, berkati ya, menangkan istri ya, 8 tahun menantikan, akhirnya Amin. mendapatkan jiwa ya, itulah mendapatkan upah di surga. Puji Tuhan ya. Ya mungkin silakan yang mau bersaksi lagi, mungkin saya minta Linda. Iya Bu, Iya mau bersaksi silakan. Mungkin tadi lanjut Bu, dijawab oleh lanjut. Firman, silakan. Ya, firmannya itu Bu. Firmannya terima kasih Pak, firmannya sangat menguatkan di saat-saat masa sulit seperti ini. Mungkin Bu Elia juga sudah tahu kejadian yang seperti apa. Tetapi firman ini memang sangat menguatkan saya Pak. Terima kasih banyak. Itu aja Bu kesaksian saya. Ya, sama-sama Bu, Tuhan berkati. Tuhan ya Linda, ya jadilah pemenang yang tadi. Bagaimana pemenang yang sesungguhnya Linda? Yang tadi 4 yang pertahankan ya, puji Tuhan. Ya mungkin ada lagi yang mau bersaksi. Siapa Komingwan? Ini kesaksian terus ya. Kalau di sini dibagikan kesaksian ya. Kalau mau bersaksi banyak bersaksi. Ya, kalau semua ya. Luar biasa ya. Memang kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus keluar jadi pemenang ya. Kita harus benar-benar memberi contoh ya. Karena kita harus ikut teladan Tuhan Yesus ya. Kita harus berani sangkal diri, pikul salib kita ya. Baru kita bisa keluar jadi pemenang. Itu nggak mudah ya. Terkadang kita suka lupa diri ya. Akhirnya kita jatuh ke berbagai hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sombong ya, tidak ada penguasaan diri ya. Seperti tadi dikatakan Pak Dedison, sok tahu ya. Nah ini yang repot ya. Kita nggak boleh seperti itu. Kita harus ada belajar memiliki kerendahan hati ya di hadapan Tuhan. Siapa sih kita ini? Ya, kita ini debu dan tanah. Ya. Kita ini dirancangkan Tuhan untuk menjadi rancangan Tuhan yang Dia ingini, yaitu mencari jiwa-jiwa yang terhilang, ya, yang lupa kepada Tuhan, bahkan yang meninggalkan Tuhan. Karena di Yeskiel 34 ayat 16 itu kasih Tuhan itu seperti itu. Yang hilang akan kucari, yang sakit akan kubalut. Ya, bahkan yang gemuk akan kupelihara. Itu kasih Tuhan itu seperti itu, ya. Dan kita, dan saya percaya Tuhan Yesus itu tidak salah pilih buat kita semua. Amin. Amin. Ya, banyak orang yang terpanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Hati-hati. Kita sebagai anak Tuhan, jangan jatuh lagi ke kubangan yang sama. Karena Lukas 16 ya ayat 24, jalan menuju ke surga itu sempit. Ya. Banyak orang menuju ke sana, tetapi tidak akan mendapatkan. Nah ini repot buat kita semua ya. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus berani berjuang sampai garis akhir, garis finish kita yang Tuhan mau buat kita semua. Ya, kita ini sedang berlomba-lomba. Karena itu Kolose 3 ayat 2. Jangan pikirkan perkara duniawi, tapi pikirkan perkara yang di surga. Amin. Ya, kita harus berjuang nih sampai kapan ya? Sampai air menutup mata, sampai Tuhan katakan sabas, baru Tuhan panggil kita semua menjadi mempelai Kristus. Amin. Ya. Dan kita juga jangan harus mawas diri juga ya. Jangan, karena iblis ini selalu mencari orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Oleh sebab itu kita harus terus rajin berdoa terus kepada Tuhan. Ya, melekat kepada Tuhan, pokok anggur yang benar.
sehingga kita tidak akan jatuh ke berbagai hal yang Tuhan tidak inginkan untuk kita semua. Amin. Jangan mending lebih baik mantan penjahat daripada mantan pendeta. Ini yang repot. Ya, buat kita semua. Kita jangan sampai hal itu terjadi buat diri kita. Tapi kita lakukan tugas yang mulia ini. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya. Jadilah orang pilihan Tuhan. Jadilah orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Sampai kapan? Sampai garis akhir. Tuhan panggil kita pulang ke rumah Bapa di surga yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Nelson. Tuhan berkati. Ya, kasih Terima kasih, Pak. Tuhan ya. Saksinya luar biasa. Ya, mungkin saya minta Ibu Astati kali mau bersaksi. Bu Astati, mau kesaksian lagi, Tuhan Yesus. Ya, kalau puji Tuhan ya, cuman saya mau ini aja firman-Nya emang menguatkan kita semua malam hari ini. Ya. Pasti anak-anak Tuhan yang selalu bersandar kepada Tuhan keluar lebih daripada pemenang malam ini. Amin. Ya, yang seperti tadi, aduh firman-Nya luar biasa banget, ya. Kita harus iman kita harus dipertahankan dalam menghadapi tantangan apapun, godaan, apalagi di pandemi begini, ekonomi lagi begini, semua goncang-gancing, tapi kita percaya iman kita sekali Yesus tetap Yesus, itulah supaya kita terus fokus kepada Tuhan dalam menghadapi apapun, sehingga kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, ya, menyenangkan Tuhan tadi bilang. Benar, kalau kita mau menyenangkan Tuhan, kita harus merenungkan firman-Nya siang dan malam, dan kita juga melakukannya setia sampai Tuhan Yesus datang. Hidup kita tidak bercacat celah di hadapannya, sehingga anak-anak Tuhan dibilang lebih daripada pemenang, ya, yang sesungguhnya. Itulah kita semua pasti merasakan lebih daripada pemenang setiap hari. Pasti di dalam rumah tangga pun kita merasakan, ya, baik anak, suami, kita harus lebih apa? Sabar. Anak-anak Tuhan punya kasih, tetap sabar. Di dalam, ya, apapun juga, jadi kita merasakan, wah, kalau kita balas-balas atau jadi benci, dendam segala macam, itu belum jadi anak-anak Tuhan yang melakukan mau menyenangkan Tuhan. Jadi kalau kita mau melakukan, yaitu kita menghadapi semua itu, tantangan itu kita hadapi semua bersama Yesus, pasti lakukanlah. Kan ada lagunya, ya, bersama Yesus lakukan perkara besar, tidak ada yang sukar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua, bersama Yesus kita, yaitu kita melakukan semua apapun, di dalam keadaan apapun kita keluar lebih daripada pemenang yang sesungguhnya. Puji Tuhan, ya, iman kita terus tetap teguh sampai Tuhan Yesus datang. Kita, itulah luar biasa firman-Nya, Pak Pendeta Erikson, yang menguatkan kita semua di dalam goncangan ini hari-hari. Kita terus berharap kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, karena kita punya Allah yang hidup, dahsyat, luar biasa. Itulah, puji Tuhan, ya. Makasih atas firman-Nya hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, luar biasa. Ya, buat Bu Astati, ya, kesaksiannya saat ini. Mungkin ada yang mau kesaksian lagi. Ibu Esther, mau kesaksian, Bu Esther? Ya, Bu. Ya, Saya mau kesaksian, Bu. ya. Saya mau kesaksian. Hari apa kita yang doa, Bu? Di rumah, Selasa kemarin, Selasa depan. Ya, Selasa, ya. Ya. Iya, waktu kami waktu doa di rumah Ibu Elia, kami waktu penyembahan, Tuhan itu luar biasa. Saya waktu penyembahan itu, saya penglihatan air, kayak air sungai gitu mengalir bebas. Jadi Roh Kudus bilang, begitulah kasihku sama kalian, katanya. Ya, sampai menangis saya di Tuhan. Benar, kasih Tuhan itu luar biasa, terutama terhadap saya yang sudah 22 tahun janda, ya. Masih anak saya masih sekolah, ditinggalin suami saya. Tapi saya waktu itu
segitu bertobat, bergumul buat anak, bergumul buat suami biar bertobat. Tahu-taunya udah bertobat, dibawa pulang, ya puji Tuhan biar selamat dia. Tapi itulah pergumulan saya melakukan pekerjaan laki-laki untuk membiayai anak-anak. Ya puji Tuhan, saya nggak pernah saya minta-minta, nggak pernah saya mendosa saudara juga. Hanya saya bergantung sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Saya benar-benaran. Kalau secara pikiran nggak ada anak kita sekitar 3. Tapi itulah ujian Tuhan sama saya luar biasa. Saya hanya menangis di kaki Tuhan. Yesus, saya tidak punya uang. Sampai 3 anak saya berdarah. Saya tahu Tuhan Engkau apa penyembuh. Sembuhkan anak saya bergumul gitu. Sampai saya tidak tidur 3 hari malam itu. Saya pegang satu pan, pegang satu. Tapi baru sekarang saya tahu di situlah ujian Tuhan sama saya luar biasa. Tapi saya bersuruh menang di dalam ujian itu. Hanya saya menangis sama Tuhan. Saya karena ada dokter di sini dibilang udah Bu, Mbak itu ke rumah sakit harus name katanya. Teman saya anaknya 1 6 juta. Saya anak saya 3 berapa juta itu. Saya hanya menangis di kaki Tuhan. Saya nggak punya duit Tuhan Yesus, saya Engkau apa pengen sembuhkan anak saya. Banyak saya ambil segitu, saya nggak punya suami. Banyak pengalaman saya pribadi bersama Tuhan luar biasa. Jadi kemarin waktu doa itu, saya lihat air itu mengalir bening banget. Begitulah kasihku sama kalian katanya. Kami di situ penyembahan berdoa. Puji Tuhan, saya habis itu disuruh Ibu Elia kami berdoa satu-satu. Itu yang sampai saya nangis. Ya benar Tuhan, kasih-Mu luar biasa kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Saya kasih tahu sama Ibu Elia juga. Jadi puji Tuhan, benar tadi firman Tuhan itu yang penting kita, biar juga kita jangan nomor 1. Ya, yang penting kita bisa melakukan. Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan juga tahu hati kita. Jadi mana kita boleh kita lakukanlah. Apa tanpa yang dikasih Tuhan sama kita, itulah yang kita kerjakan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian saya. Semoga menguatkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya, buat Bu Esther ini luar biasa Pak. Kerjaan suami, kerjaan laki-laki itu Bu Esther tuh bisa tanggung ya. Kerjaan laki-laki itu bisa kuat ya. Dia bisa kerjakan gitu bagian laki-laki. Kata saya hebat. Apapun udah ada usia tapi tenaganya masih anak muda yang kata Pak Deriksen bilang. Tua, boleh tua tapi jiwa muda gitu ya. Tenaganya masih muda. Ini Bu Esther ini semangat sekali gitu. Luar biasa ya. Iya. Pas lagi doa. Jadi pas lagi doa, memang kita ada doa punya penyembahan di rumah. Jadi Bu Esther melihat ada air ya, air mengalir, itu bicara tentang urapan itu. Jadi Ibu disegarkan sama Tuhan. Datang itu diberikan kekuatan, ya, diurapi sama Roh Kudus sendiri. Puji Tuhan ya buat Bu Esther. Ini semua Tuhan tahu kita ini tanpa Dia lemah, betul. Tapi kalau kita diurapi sama Dia ada kekuatan, ya ada kemampuan. Karena hanya bersandar hanya kepada Roh Kudus yang menguatkan kita ya, karena Dia ada di dunia. Puji Tuhan ya Pak Esther. Inilah ya. Nah, udah punya cucu juga luar biasa ya. Tambah cucu 1 ini buat Bu Esther ya. Kasih hadiah sama Tuhan cucu ya. Jadi anaknya boleh ada di luar negeri, sekarang gantinya cucu ya. Jadi anak yang perempuan di luar gantinya cucu perempuan juga gitu. Itu Tuhan Maha adil ya. Jadi luar biasa nih buat Bu Esther ya. Puji Tuhan. Ya, mungkin ada bersaksi lagi Pak Budi mau bersaksi. Pak Budi. Mana Pak Budinya nggak ada. Bu Ira, mana Bu Ira? Udah keluar ya Bu Ira.
Ibu Udah nggak ada Bu. ya, Bu Ibu. Wira udah nggak ada Bu Dakwar. Oh iya, Bu Nutania mau bersaksi enggak? Nutania. Ya, saya mengucap syukur saja, Bu. Ya, mengucap Saya syukur. mengucap syukur. Anak saya, Natania, Ya, saya kan berdoanya minta di SMP-nya dapat negeri. Ya, puji Tuhan. Tuhan kabulkan doa kami semua biar Natania dapat negeri. Betul diterima di negeri. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan pasti memberi yang terbaik yang Amin. meminta. Ya. Itu aja sih, Bu. Ya, puji Tuhan ya buat Nutania ya. Selalu terus mengucap syukur sama Tuhan. Terus berdoa ya. Jangan putus doa ini karena itulah kekuatan kita ya sehingga Tuhan mengabdi segala sesuatu. Puji Tuhan ya buat Nutania ya, luar biasa Tuhan Yesus. Amin. Buat Ibu Susan, Bu Susan mau bersaksi? Bu Susan. Mana nih Bu Susan nih? Lagi pada sibuk, lagi beres-beres juga. Haleluya. Oke. Ibu Maria mau bersaksi? Ada kesaksian? Belum. Iya, puji Tuhan ya. Oke, kalau gitu kita selesaikan aja saat ini. Saya minta untuk doa syafaat ya. Saya minta untuk doa syafaat. Saya minta Ibu Esther ya, doa syafaat ya. Bu Esther. Oh iya. Ya, Ibu Maria angkat satu pujian, nanti doa syafaat Bu Esther, nanti doa berkatnya Pak Derikson ya. Doa berkat. Silakan Bu Maria angkat satu pujian. Oke. Aku minta didoain Bu. Siapa? Aku minta didoain ya buat perjalanan ke Oh Jepara. iya. Oke. Buat Ibu Susan ya. Bu Susan nanti tolong doakan untuk perjalanan kemana ya? Saya lupa. Ke Jepara. Ke Jepara. Ya, nanti di Madam doa ya. Oke. Makasih Bu. Iya. Ya, silakan Bu Maria. Ya, kita sama-sama ya. Kita nyanyikan. Haleluya, segala kemuliaan bagi Dia Sang Maha Tinggi. Kemuliaan bagi Bapa Yahweh di tempat yang amat tinggi. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang minta atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Bapa Yahweh di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang minta atas segalanya, Raja segala raja. Raja segala raja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu bagi kami. Hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Pada malam ini ya Bapa, kalau kami boleh Tuhan berkumpul untuk berdoa, bersekutu dengan Engkau ya Bapa, memuji, meninggikan nama-Mu. Semua itu karena kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kau tuntun kami terus Tuhan. Urapi kami Tuhan satu persatu. Biarlah kami tetap di dalam naungan-Mu. Tetap kami Tuhan selalu
mengharap kepadamu dan mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat persekutuan ini Tuhan. Walaupun Tuhan melalui Zoom Tuhan, kami di rumah masing-masing ya Bapa. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Kau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Kau selalu mengurapi kami. Engkau selalu memberkati kami. Terima kasih Bapa buat malam ini. Pada malam ini ya Bapa, kami mau berdoa Tuhan buat persekutuan kami yang dipimpin oleh gembala sidang kami Ibu Elia Tuhan. Tuhan berkati Ibu Elia Tuhan. Terus pakai dia Tuhan dengan luar biasa. Biarlah Tuhan selalu memakai dia. Engkau Tuhan memakai dia kemana Engkau mau Tuhan. Engkau kirim dia. Biarlah Tuhan banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanannya ya Bapa. Berkati suaminya, berkati anaknya Mikael ya Tuhan. Menjadi anak yang bijaksana. Berkati Bapa Tuhan, Pak Pinto ya Bapa, menjadi imamat rajani. Biarlah keluarga ini Tuhan, boleh Tuhan, menjadi keluarga kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Itu juga kami mau berdoa Bapa buat firman-Mu Tuhan. Engkau pakai Bapa yang membawa firman Tuhan. Biarlah tanamkan firman-Mu itu di loh hati kami. Biarlah kami Tuhan menjadi si pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Engkau Tuhan terus mengingatkan kami Tuhan. Kalau kami menghadapi masalah ya Bapa, nyatakan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kalau kami sakit Tuhan, berikan Tuhan firman-Mu bahwa Engkaulah Tuhan, Raja di atas segala raja, Bapa penyembuh, tabib di atas segala tabib. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkau Bapa penyembuh kami. Terima kasih Bapa. Kalau kami Tuhan terbelenggu, lepaskan kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan bebas Tuhan untuk memberitakan firman-Mu ya Bapa. Berikan roh keberanian kepada kami. Karena Engkau Tuhan berfirman kepada kami. Engkau tidak memberikan roh ketakutan kepada kami. Tetapi Engkau memberikan roh keberanian kepada kami. Pakai kami semua Tuhan, untuk hormat bagi nama-Mu. Biarlah Tuhan roh-Mu terus Tuhan, menuntun kami, mengajari kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Biarlah roh-Mu itu Tuhan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih juga Bapa, kami mau berdoa Bapa buat Ibu Susan Tuhan. Dia Tuhan mau pergi ke Buara ya Bapa. Tuhan Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan memberkati Ibu Susan ya Bapa. Cukupkan Tuhan segala kebutuhannya. Kalau dia mau ke sana Tuhan, kami tidak tahu apa urusannya kemana ke sana Tuhan. Tetapi Engkau Bapa yang Maha tahu. Biarlah Tuhan yang selalu melindungi dia di perjalanan sampai di tempat, sampai pulang ke Jakarta ya Bapa. Terima kasih Bapa, tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Biarlah dia di sana juga Tuhan menjadi memberitakan Injil Tuhan. Menjadi terang bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Itu juga Bapa kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami. Mau berkati bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Pulihkan bangsa kami Tuhan, curahkan roh pertobatan di bangsa kami ini. Pertobatan besar-besaran ya Bapa. Yang terakhir ya Bapa. Biarlah bangsa kami ini boleh takut akan Tuhan. Cinta Yesus. Jamah Tuhan, Presiden kami Tuhan. Baik juga MPR, DPR, baik aparat polisi, semua yang bekerja di bangsa kami ini. Baik juga hakim-hakim Tuhan. Berikan hakim yang takut akan Engkau Tuhan. Presiden kami tangkap Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami ini menjadi milik-Mu. Karena Engkau ada di bangsa kami ini Tuhan. Selamatkan bangsa kami ya Bapa. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Biarlah segala lutut berteluk, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa buat satu persatu yang tidak tahu namanya ya Bapak. Tuhan berkati kami semua Tuhan yang berpersekutuan yang malam ini. Berikan Tuhan hikmat yang bijaksana kepada kami. Roh pengertian ya Bapa. Biarlah kami Tuhan setiap ditaburkan firman kepada kami Tuhan. Biarlah itu boleh tumbuh dan berakar dan berbuah-buah untuk hormat bagi namamu ya Bapa. Jauhkan dari kami semua hati yang sombong. Biarlah kami Tuhan tidak ada apa-apanya. Karena Engkaulah Bapa memilih kami. Engkau memberikan roh-Mu kepada kami untuk menuntun kami, mengajari kami. Biarlah kami tunduk kepadamu ya Bapa. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa pada malam ini. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami datang Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami juga Tuhan berpisah Tuhan dari persekutuan ini. Biar kami bisa tidur nyenyak tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Silakan Pak Derikson. Ya, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya yang hadir pada saat hari ini. Tuhan memberkati gembala dan juga anggota tubuh Kristus Ilahi yang hadir maupun yang tidak hadir dimanapun berada. Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati seluruh pelayanan kita, Tuhan memberkati dimanapun berada, dan juga Tuhan memberkati semuanya yang kita rencanakan dalam Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua yang telah diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Derikson. Terima kasih Pak. Amin. Makasih Semuanya, Pak Terima kasih, Derikson. Terima kasih Bu Eliezer. Terima Kasih Bu Bu. Elia. Ya, Kita. Terima kasih Bu Semua. Asati. Terima kasih ya. Linda. Oh, Bu Esther. Esther ya, Bu Esther, Esther, semuanya. Susan. Pak Amin. Budi. Ya, Maria. ya, terima kasih semuanya. Susan ya, selamat jalan, Terima besok berangkat. Thank Hati-hati you. jalan buat Pak Budi. Ya, Pak Pemiwat ya, selamat Ya Bu istirahat. Eliezer. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama berkati semua ya. Semuanya Tuhan berkati. Sama itu.